Coba teman-teman simak, teman-teman dengar video-video berikut ini. Ini adalah rangkaian potongan video-video Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, yang diklaim oleh beberapa pihak sebagai presiden terbaik katanya, dan bahkan ada yang sudah menyamakannya dengan Nabi, yaitu kader PSI. Mungkin Jokowi akan menjadi Nabi bagi PSI. Coba ini disimak dulu satu persatu, karena inilah rangkaian pernyataan Joko Widodo. Nanti saya akan kasih penjelasan di belakang. Ini simak dulu. Ya, berita pertama datang dari produsen mobil dalam negeri SMK yang mendadak bikin heboh. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Masa presiden mau membuat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produk? Bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November di sana gini-gini. Kebut Pak. Itu yang harus dirubah. Tumbuh tapi jalan di tempat. Jadi selama periode Pak Jokowi rata-ratanya itu cuma 5%. Namun penciptaan lapangan kerjanya makin tidak bermutu. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apalagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Pemerintah tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Tetapi karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang, sehingga perlu tambahan untuk cadangan. Dan sekarang kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Mengapa kita dari tahun ke tahun, walaupun budget itu sudah ditingkatkan ya, masih tidak bisa ya bersaing? Revolusi mental itu jargon. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120
investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga tentu saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sejarah investasi asing di KN Pak untuk keberlanjutan pembangunan ini seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Gibran ini belum. Feeling politiknya kok belum. Baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya pembimbingnya itu Profesor Sumitro, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya seperti apa. Oke, itu adalah rangkaian video-video Joko Widodo, statement-statement Joko Widodo yang semuanya adalah, saya mau mengatakan, kebohongan. Kenapa saya katakan kebohongan? Karena memang tidak benar adanya, tidak faktual, dan tidak terjadi. Maka itu adalah rangkaian kebohongan. Di tempat lain masih banyak. Ini adalah sebagian kecil. Nah, setelah rangkaian statement-statement yang tidak jujur atau bohong ini, saya mau menantang semua pihak. Tunjukkan sama saya apa yang dibangun oleh Joko Widodo yang monumental, yang fenomenal, dengan kekuatan bangsa kita sendiri tanpa utang. Kalau ada, Jokowi layak kita acungi jempol. Karena selama ini masyarakat telah terbius oleh informasi-informasi bahwa seolah-olah Jokowi sudah membangun Indonesia dengan hebat jaya raya. Ingat, hutang di zaman Jokowi lebih dari 6.000 triliun bertambah. Bahkan tidak ada jelas angkanya. Ada yang mengatakan 8.000 triliun, ada yang mengatakan 10.000 triliun. Saya mau mengatakan begini, monyet saja kasih dia 10.000 triliun, maka jangankan jalan di aspal, jangankan bandara dibangun, langit pun akan diaspal sama monyet itu kalau dia dikasih 10.000 triliun. Itu aja yang saya mau katakan. Oke, jadi silakan, apakah masih akan memuja-muja Jokowi atau membuka isi kepala dan menerima fakta bahwa memang kita telah dibohongi oleh Jokowi dengan argumentasi-argumentasi palsu.